I giocatori sanno che in World Cup dobbiamo fare anche altre cose, ma bikin semuanya jadi sangat kaget. Di luar dugaan mantan pelatih Jepang, bocorkan dan bongkar hal ini ke publik soal timnas Jepang. Autogegerkan publik. Tiba-tiba Jackson F. Tiago langsung ngomong begini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa, sangat bangga. Jadi pemain terbaik di timnas Indonesia, Rizky Ridho, saatnya merantau ke luar negeri. Begini penjelasannya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bikin semuanya jadi sangat kaget. Di luar dugaan mantan pelatih Jepang, bocorkan dan bongkar hal ini ke publik soal timnas Jepang. Kekuatan utama timnas Jepang diungkap mantan pelatihnya, Alberto Zaccheroni. Arsitek asal Italia itu membeberkan apa yang wajib diwaspadai timnas Indonesia. Menjelang dua pertandingan itu, mantan pelatih timnas Jepang, Alberto Zaccheroni, membocorkan kekuatan utama Samurai Biru yang bisa menjadi catatan bagi timnas Indonesia. Zaccheroni mengatakan, tim yang kini dilatih Hajime Moriyasu itu memiliki kecepatan dan stamina yang berbeda dengan tim lainnya. Saya ingin tegaskan kembali bahwa kualitas permainan Jepang sudah tinggi. Menjadi cepat dan tak terkalahkan adalah karakteristik atlet Jepang yang luar biasa, kata Zaccheroni dilansir dari laman resmi Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Kamis, 24 Oktober 2024. Atlet dari negara lain memang kuat, cepat atau kuat dan cepat. Namun pemain Jepang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki stamina, sambungnya. Di luar negeri memang ada atlet seperti ini, namun atlet Jepanglah yang mampu berlari selama 90 menit, kehabisan tenaga dan stamina, menjulurkan lidah, dan tetap berlari, tambah mantan juru taktik AC Milan itu. Zaccheroni mengatakan, komposisi pemain berkualitas serta mempunyai daya juang tinggi, itu akan menjadi senjata andalan bagi timnas Jepang. Dia menilai, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sadar akan kelebihan timnya ini. Saya rasa pelatih Hajime Moriyasu sangat menyadari hal ini, ucapnya. Autogegerkan publik. Tiba-tiba Jackson F. Tiago langsung ngomong begini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terus diutarakan banyak pihak. Salah satunya ada mantan pelatih Persipura Jayapura, Jackson Ferreira Tiago. Menurut Jackson Ferreira Tiago, satu tiket ke Piala Dunia 2026 sudah hampir pasti diamankan oleh timnas Jepang. Namun demikian, dia mengakui timnas Indonesia masih bisa bersaing untuk mendapat tempat kedua atau berjuang di putaran keempat. Satu tempat saya rasa sudah jadi milik Jepang, di bawah itu ada Australia atau Arab Saudi. Menurut saya Indonesia sangat bisa bersaing. Tapi, Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna, kata Jackson dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder, Kamis, 24 Oktober 2024. Menurut Jackson, perjuangan timnas Indonesia bukan hanya sekadar urusan mencetak gol saja. Akan tetapi, mantan penyerang Persebaya Surabaya itu mengatakan, skuad Garuda harus bermain solid dan meminimalisasi kesalahan kecil. Seperti ketika saya bersama Persebaya dan Persipura di Liga Champions Asia, kesalahan-kesalahan sekecil yang biasanya menyebabkan gol tidak boleh terjadi, ucap Jackson. Contoh gol pertama Cina kemarin, Indonesia kalah 1-2. Sebuah kesalahan kecil menyebabkan gol. Kalau Indonesia mau lolos, Indonesia harus sempurna dari menit awal sampai akhir. Tidak boleh menyebabkan kesalahan sekecil apapun, lanjutnya. Jika nanti Indonesia bisa finish di posisi ketiga, dan itu menjadi sebuah mukjizat, tinggal satu langkah lagi dan percaya proses, jelas ex-pelatih Persipura Jayapura itu. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, posisi Indonesia dalam ranking FIFA terbaru, Kamis, 24 Oktober, mengalami penurunan setelah hasil imbang dari Bahrain dan kekalahan dari Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada di posisi 130 ranking FIFA, dari sebelumnya berada di posisi 129. Indonesia mengalami pengurangan 5,3 poin setelah kalah 1-2 dari Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu. Posisi Indonesia di ranking FIFA terbaru masih berada di atas Malaysia. Tim Harimau Malaya
ada di posisi 133 dunia, atau turun satu posisi dari ranking FIFA sebelumnya. Vietnam menjadi tim Asia Tenggara dengan penurunan posisi terburuk. Vietnam turun 3 posisi dan berada di posisi 119 ranking FIFA. Sedangkan Thailand mengalami peningkatan signifikan, yakni naik 4 posisi ke ranking 96 dunia. Dua lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Luar biasa, sangat bangga. Jadi pemain terbaik di timnas Indonesia, Rizky Ridho, saatnya merantau ke luar negeri. Begini penjelasannya. Jam terbang reguler, tampil apik, dan mampu jadi kapten membuat Rizky Ridho jadi salah satu pemain paling berharga di timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Embusan angin untuk berkarir di luar negeri semakin kencang. Inikah saatnya? Ridho adalah salah satu bintang timnas Indonesia yang belum pernah mencicipi kompetisi profesional di luar negeri. Padahal secara kualitas, bek 22 tahun itu dianggap sudah cukup untuk melebarkan sayap ke negara lain. Ia tak tergantikan di Liga 1 musim ini. Dari 8 pekan yang sudah bergulir, Rizky Ridho selalu hadir dalam setiap pertandingan dan hanya 1 kali tampil sebagai cadangan. Begitupun dengan musim-musim sebelumnya. Menit bermain Rizky Ridho terus mengalami peningkatan sejak debut di Liga 1 2020, lalu bersama Persebaya. Sejak kompetisi sepak bola Indonesia kembali pasca COVID-19, Ridho selalu tampil minimal 18 kali di Liga 1 dan terus menanjak. Konsistensi di timnas Indonesia juga jadi salah satu alasan Rizky Ridho masih melangit hingga saat ini. Ia mampu mempertahankan posisinya di level internasional sejak namanya bersinar di Piala AFF U18 2019. Ia satu angkatan dengan beberapa nama potensial saat itu. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari, Bagas Kava, Bagus Kahvi, Komang Teguh, Alfeandra Dewangga, Beckham Putra, Brave Fatari, hingga Randy Juliansyah. Rizky Ridho adalah salah satu yang paling konsisten sampai saat ini. Di usia yang begitu muda, pelatih juga tak ragu menunjuknya sebagai kapten. Ia punya rapor sebagai pemimpin sejak Piala AFF U18 2019. Ban kapten terus melingkar di berbagai turnamen saat membela tim Merah Putih, termasuk saat Shin Tae-yong memberangkatkan timnas Indonesia U19 ke Bulgaria dalam program pemusatan latihan pada September 2020. Rizky Ridho terpilih jadi pemimpin rekan-rekan setimnya saat itu. Begitupun dengan ajang lain seperti SEA Games 2022 hingga Piala Asia U24 yang jadi kualifikasi Olimpiade 2024. Rizky Ridho mengemban tanggung jawab itu. Bahkan Shin Tae-yong juga menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten di level senior. Pertama kali tugas itu diterima Ridho ketika menggantikan Jordi Amat yang cedera di Piala Asia 2023 Januari 2024 lalu. Seiring dengan absennya Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam sebagai kapten, Ridho kembali menerima kepercayaan STY menjadi kapten timnas Indonesia. Ini terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada Maret 2024 lalu. Dengan status kapten yang cenderung dinamis di timnas Indonesia akhir-akhir ini, Rizky Ridho jadi salah satu pilihan utama. Kombinasi jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, dan konsistensi jadi alasan Ridho menerima tugas itu.